Jadi di pertemuan 3 ini kita masih melanjutkan terkait Microsoft Word. Jadi kemarin baru sampai tab menu Home, Insert, dan Desain ya. Sekarang hari ini kita lanjut ke menu Layout, Reference, Mailing, Review, dan View. Maka kita lanjut ke menu Layout. Jadi pada tampilan menu Layout ini berisi untuk mengatur ukuran dokumen, jenis kertasnya, terus batas penulisan, terus pemilihan kolom. Jadi kalau kita ini dari ujung sini nih, kalau kita ini dari ujung ini mulai dari margin, ini untuk pengaturan batas-batas kertas atau batas penulisannya. Jadi untuk ngatur kanan kirinya, spasi, terus atas bawahnya, itu kita atur dari margin. Terus kemudian di sebelahnya ini orientation. Nah ini kita untuk mengatur dokumennya nanti mau portrait tegak lurus atau horizontal. Itu ya dia portrait dan landscape pilihannya, portrait dan landscape. Kalau landscape itu yang tidur, kalau portrait yang berdiri. Itu kita pilih di sini di menu layout, terus kemudian orientation. Kemudian yang sebelahnya ini untuk size. Nah ini tuh untuk mengatur ukuran kertas yang kita kehendaki. Misalkan yang sering digunakan yaitu ukuran A4 atau ukuran legal atau letter. Biasanya kalau letter itu yang kecil seukuran A4 tapi dia lebih lebar. Kemudian yang ukuran A4 itu 21 cm kali 29,5 kayaknya. Terus kemudian ukuran legal itu yang seperti kertas folio, ukuran folio. Terus kemudian ini untuk sebelahnya kolom. Nah ini untuk mengatur kalau kita mau ini ngatur kolom. Jadi paragraf yang udah kita buat gitu kita blok semua, kemudian kita klik kolom ini, nanti kita bisa pilih jadiin 2 kolom atau 3 kolom, bisa langsung dari sini. Terus kemudian selanjutnya yaitu break. Nah untuk break ini untuk mengatur batas-batas halaman. Misalkan kita mau pindah dari halaman 1 ke halaman 2, misalkan itu tinggal sedikit gitu, itu kita bisa pakai break. Terus kemudian nanti ada pilihannya, pilih next ya, malah mas, terus pilih next atau next page gitu. Nah terus kemudian line numbering, nah ini buat ngatur angka. Terus hibernation ini untuk saya jarang pakai sih. Terus kemudian indent sama spacing. Nah kalau indent ini untuk mengatur tab kanan kirinya, left right. Jadi misalkan kita mau ini nge-tab ke kanan dan ke kiri, ini kita bisa atur berapa senti gitu, kita bisa tentukan dari sini, dari paragrafnya ini. Kemudian spacing juga kita bisa atur spasinya before dan after. Before itu berarti sebelum paragraf itu di atasnya. Kemudian kalau after itu berarti setelahnya paragraf gitu. Terus kemudian layout arrange. Nah ini kalau arrange ini untuk mengatur, biasanya kalau kita nambahin objek, bisa itu berupa kotak atau gambar, tapi yang sering sih gambar gitu. Kalau kita misalkan naruh gambarnya itu sesuai inline with text, jadi segaris dengan teksnya, atau behind the text, berarti di bawahnya dari tulisannya. Gambar ada posisi di bawah, terus kemudian atasnya itu ininya, atasnya itu teksnya, jadi itu sebagai background gitu. Misal kalau kita buat watermark
kasih watermark logonya gitu tuh. Watermarknya dalam bentuk logo itu bisa kita taruhin posisinya sebagai behind the tag. Kalau in front of tag, nah itu nanti menutupi objeknya, menutupi dari tag, jadi dia tumpang di atasnya. Selamat malam, Pak. Ya, malam, Pak. Terus selanjutnya bring forward dan send forward ini kalau kita mau ngatur posisi objeknya spesifik. Misalkan di sana ada gambar 1, 2, 3 yang telah ditambahkan. Nah, ini kita mau tumpuk nih dari nomor 1 pindahin ke nomor 2, itu tuh kita bisa pilih salah satu. Pilih bring forward atau send backward. Ini gambarnya kita klik dulu, jadi yang mana mau kita pindahin gitu kita bisa pilih. Itu kalau satu. Nah, misalkan dia objek yang bertumpuknya itu banyak, nah itu kita bisa pilih selection panel atau alignment ini. Misalnya dia dokumennya bertumpuk-tumpuk itu atau objeknya bertumpuk, nah itu kita bisa pilih yang mana yang mau kita pindahin atau kita edit atau kita hapus gitu. Lebih enaknya ngecek dari alignment ini. Misalkan dia bertumpuk ketika dia ada kop surat, terus kemudian ada stempel, dia ada logo gitu tuh, kita bisa milih posisinya yang mau kita ubah yang mana dari align ini. Itu kalau dari tab menu layout untuk mengatur isi dari layoutnya. Ini saya coba praktekin ya, kasih lihat secara detailnya masing-masing. Saya stop share dulu. Kalau dari layout ada pertanyaan dari teman-teman? Nah, ini kalau kita dari layout kan ini kita udah di tab menu layout. Kita ke margin. Nah, margin sendiri itu ada pilihannya beberapa ini. Ini secara default dari Microsoft Word-nya udah disediain. Mau normal, narrow, moderate, wide, atau mirror. Jadi kita bisa pilih, kita bisa custom sesuai kebutuhan kita. Nah, kalau nanti kita untuk tugas akhir, nah itu kita pilih ini custom margin, karena dia beda ya antara batas kiri, batas kanan, kemudian batas top sama bottomnya itu beda-beda. 23, 23. Jadi kita perlu editnya custom sendiri. Gitu. Terus kemudian kalau untuk orientation, untuk orientation tadi di ini kita klik panah ke bawahnya. Nah, ini. Dan ini kalau untuk tadi tampilan ngatur marginnya. Itu biasanya ada top, bottom, left, sama right. Nah, terus kemudian ada tambahan gutter ini kalau kita mau nambahin misalkan untuk kop surat. Jadi misalnya kita udah pilih top top, bottom, left, sama right-nya ini semua sama 2,5, tapi kita mau kehendaki yang atas itu ada tambahan 2 cm lagi. Nah, itu kita pilih gutternya top. Nah, itu antara top sama left biasanya yang disediain. Nah, misalkan left ini kan buat ini batas penjilitan, misalkan kalau dia nanti kertasnya besar kan, kalau dijilid biar masih bisa kebaca gitu. Ini kita bisa pakai gutter, atau kalau kita mau pasang kop surat, itu kita pasangin di ini atas. Nah, ini nanti akan nambahin jarak kosongnya dia lebih banyak, jadi sesuai yang kita telah tentukan. Misal tambah 2 cm berarti ya 2 cm sama topnya 2,5, jadi total 4,54 cm gitu kalau kita tambahin gutternya. Begitu pula dengan antara top sama left sama gitu, jadi dia ada nanti ketambahan lagi untuk ininya gitu. Itu untuk pengaturan margin. Ada layout sama dokumen grid. Ini biasanya kalau untuk layout sama dokumen grid ini kalau kita mau ngatur spesifik dari halaman, misal dari halaman berapa sampai berapa, kita mau atur marginnya beda-beda gitu.
Tapi kalau di tugas akhir nanti untuk margin semua sama sih, dari halaman pertama sampai akhir itu untuk pengaturannya sama. Jadi untuk layout dan dokumen grid itu kita jarang menggunakan, mungkin di waktu tertentu spesifik baru di ini. Dan untuk header dan footer, different odd even sama different first page ini bisa juga kita gunakan ketika mau bikin ini halaman yang berbeda. Misalkan di bab satunya itu halamannya ada di bawah, kemudian setelah bab 1 itu halamannya ada di atas. Nah itu kan perbedaan header footer. Nah itu tuh bisa kita pilih pakai itu different out atau different first page. Biasanya ya different first page. Cuman kalau kita pakai different first page berarti kan di bab 2 nanti ketika pindah dari bab 1 udah selesai ke bab 2 itu kita harus pilih ininya jadi next page gitu. Ketika dia pindah beda page, nah itu kita pilih first page, dia akan auto ganti jenis header dan footernya gitu. Itu di page margin dan layout. Kemudian selanjutnya untuk orientation. Nah ini kalau untuk orientation hanya ada dua pilihan, yaitu portrait dan landscape. Jadi mau kita pilih horizontal atau vertikal gitu, kita tinggal pilih. Kemarin sih kan udah dipraktekin nih, kalau ini lihat sekilas gitu gimana kalau halaman pertama sama halaman kedua di ini. Misalkan kalau datanya gitu perlu tabel yang lebar, nah itu kita pilih next page dulu, kemudian kita bisa pilih lagi ini landscape. Jadi bisa digabungin antara yang dokumen portrait dan landscape-nya. Misalkan kita coba praktek. Terus kemudian kita pilih ini next page. Ini kita pilih juga. Nah ini tadi kan saya pilihnya next page ya, untuk memastikan lagi apakah dia sudah berbeda antara page 1 dan page 2 nya itu kita klik 2 kali di sini, atau kita nanti bisa klik header dan footer langsung. Nah ini kan udah beda section 1 sama section 2 ini. Nah ini kalau sudah beda, nah itu kita bisa pilih tadi untuk membuat halaman yang berbeda antara portrait dan landscape-nya. Nah ini kan dia bisa ini portrait dan landscape. Nah kalau setelah halaman ini kita mau bikin lagi kembali ke portrait lagi, nah itu kita pilih break lagi, terus selanjutnya next page lagi. Nah di bawahnya ini kita pilih saja langsung portrait. Nah dia kan bisa jadi ini gabungan, ada yang portrait, ada yang landscape, ada portrait lagi. Jadi misalkan di bab 4 ada data-data hasil penelitian atau hasil pengukuran yang menggunakan tabel panjang gitu, memerlukan halaman ke samping. Nah itu kita bisa menggunakan cara yang tadi seperti itu. Nah itu dari orientation. Kemudian selanjutnya dari size. Nah ini tadi untuk milih kertasnya, dia pilihan ada A4, terus sama yang sering dipakai itu US legal, terus sama US letter. Tapi US letter ini biasanya sih kalau default Microsoft Word itu dia pilihannya di US letter kalau belum diganti-ganti. Tapi kalau sudah ada defaultnya diganti, itu
kita pilih ada ini A4 atau legal. Tapi kalau untuk tugas akhir nanti kertas ukurannya itu ukuran A4 ya, 21 kali 29,7 cm. Ini untuk ukuran size kertas. Di back setup, menu layout, back setup, terus kemudian size dari kertasnya, terus kemudian ini kolom. Tadi ini kolom yang sudah kita tinggal pilih, tapi terbatas ini sampai 3 kolom, jadi pilih kolom 1, terus kolom 2 sama 3 kolom. Nah, itu kalau kita mau bikin kolomnya gimana cara kita blok dulu, terus kemudian di sini kita pilih jadi 2 kolom. Nah, kalau di sini penggunaan kolom ini nanti kalau kita penyusunan jurnal, misalkan kita buat jurnal artikel ilmiah, nah itu tuh biasanya formatnya seperti ini, dibuat 2 kolom untuk isinya. Kalau di atas biasanya abstrak sama latar abstraksi apa itu ada yang 1 kolom, ada yang 2 kolom, tergantung dari masing-masing penerbit. Tapi untuk isinya ke bawah itu kebanyakan di artikel ilmiah atau jurnal itu dijadikan 2 kolom gitu. Itu penjelasan untuk back setup menu kolom. Terus selanjutnya yang ini break ini untuk memilih tadi, memisahkan halaman. Misalkan kita udah ada di pinggir-pinggir atau ini batas segini tanggung, itu kalau kita sambung jadi hanya sebelahnya sisa sedikit, nah itu kita mau pindahin ke bawah, kita pakainya break. Kita pilih misalkan dia masih di halaman yang sama, maka kita pilih break, terus nah ini misalkan dia tanggung ada di sini, sedangkan di bawah ada lanjutannya lagi. Nah itu kita pilih break sama back, karena misalkan ini masih, ini dari sini ini masih lanjutan dari bab 1 gitu, itu tadi kita pilihnya break. Sedangkan kalau dari bawah sini terus mau lanjut bab 2 supaya dia beda isinya, nah itu kita pilihnya next break. Jadi untuk menambahkan section break atau batas ininya, batas penulisannya tadi, dan memulai section baru. Jadi ketika kita pilih next page ini sama pengaturan sebelumnya, ini biasanya berpengaruh untuk header dan footer, pengaturan halaman. Ketika kita pilih next page tadi, nah itu akan reset lagi, berbeda dengan tidak mengikuti sebelumnya. Ini untuk yang break ya, break page sama next page yang sering dipakai. Kalau page itu ketika masih lanjutan, terus kemudian kalau next page itu ketika pindah bab baru atau pengaturan baru yang kita mau pisahin gitu, atau bedakan pengaturan header dan footernya atau pengaturan halamannya gitu. Terus kalau line number sama hyphenation ini saya jarang pakai. Terus selanjutnya indent sama spacing. Nah ini untuk ngatur paragraf-paragraf. Misalkan, jadi kalau kita mau ngatur semuanya dari atas itu bisa dari sini. Cuman kalau ini kan beda-beda ya, nanti kalau kita di tugas akhir tuh misalnya di bab 1 keterangan yang pertama itu jaraknya diantara ini gitu kan, 1,5 sini. Terus misalkan nanti paragraf berikutnya misalkan ada poinnya lagi kan makin menjauh, jadi kita perlu iniin manual sih. Terus kemudian dibikin
dibuat caption kemarin, bukan caption, apa sih namanya, ini style panel buat buat ini apa itu, template misalkan untuk P1 paragraf 1, di bawahnya dari bab 1, terus kemudian nanti P2 misalkan dari subbab bab 1 gitu, atau subbab 1, terus kemudian nanti kalau ada subbab 3 itu kita tambahin lagi P3 gitu. Jadi ketika kita sudah pakai sudah buatkan style panelnya atau template-nya itu, kita nanti gampang tinggal blok aja, terus kemudian pilih temanya, dia akan mengikuti aturannya otomatis. Nah, itu aturan yang berlaku itu berupa ini tadi, paragraf yang menjorok di awal kalimat itu indentation, terus kemudian pengaturan kanan kiri, rata kanan kiri, terus selanjutnya pengaturan spasi paragraf juga, spasi paragraf, terus before sama after paragrafnya itu bisa kita pakai style pen daripada kita menggunakan yang ada di layout ini. Ini kalau ada di layout biasanya satu pengaturan untuk semua dokumennya, kita diatur dari satu ini aja. Dari indentation sama spacing, selanjutnya ini kalau position, nah ini kelihatannya kalau kita tambahin objek sih, kita kalau mau nambahin objek dari pilih insert, terus kemudian add gambar. Sampai sini penjelasan saya ada yang ditanyakan nggak terkait materinya, misalkan dari yang sudah dijelaskan tadi dari tab layout. Nah, ini kita pilih wrap tag-nya, kita misalkan pilih taruh di behind text. Nah, behind text itu dia akan posisinya di atas. Nah, ini tulisannya ada di atas gambarnya di bawah ini ya, di bawah teksnya. Nah, sama satu lagi yang ini ketika kita upload gambar apa itu tab menu ini baru muncul. Misalkan picture format, jadi kita ketika nambahin gambar kemudian kita seleksi gambarnya, tab menu ini baru muncul, picture format, terus kemudian kita nambahin table format itu baru muncul, terus kemudian sama satu lagi itu picture table sama apa lagi ya, satu lagi ya, itu dulu sih, yang lain lupa saya satu lagi itu. Nah, ini kalau dari sini tuh kalau picture format itu kita bisa sama satu lagi ketiga tuh header footer tuh dia juga ketika kita pilih header footer tadi itu akan muncul menu yang tambahan di sini, jadi dia munculnya ketika kita ngelakuin aksi tertentu gitu.
Nah ini kan karena dia jadi ini tulisannya ada di atas. Jadi sih kalau ini ya, ini posisi di atas, terus kemudian kita pilih kalau misalkan print. Nah selanjutnya kalau selain send to back itu tadi in front of text sama behind the text sih yang sering kalau kita mau ngatur objek yang bertumpuk. Tapi ada juga yang lain itu inline with text atau dia di antara ini ya, gambar. Nah biasanya kalau nyisipin gambar keterangannya dia supaya bisa digeser-geser gitu, atau ini bisa dipilih aja nanti antara di ini huruf tagnya inline with text, square, tight, draw sama top and bottom. Kalau top and bottom itu jadi objek gambarnya itu berada di tepat di tengah-tengah paragraf atas dan bawahnya itu akan ini akan ngasih jeda gitu buat ukuran objeknya. Jadi kalau kita besarkan dan kecilkan objek gambarnya itu teksnya juga akan bergeser. Itu kalau kita pilih top bottom. Nah kalau draw ini gambarnya ada di antara paragrafnya, paragraf tagnya. Jadi dia benar-benar ada di, misalkan kalau gambarnya nah jadi ini tuh ada di kanan kirinya gini sama atasnya. Jadi benar-benar si objek ini ada di tengah-tengah, terus kemudian teksnya itu mengelilingi. Itu kalau kita tadi pilih draw. Terus kemudian itu sih nanti bisa dicoba-coba. Kalau yang biasa dipakai sih yaitu antara pakai top bottom, kalau nggak pakai behind atau in front. Kalau behind atau in front itu behind biasanya kita pakai untuk ketika masih watermark tapi watermarknya logo gitu. Itu kita pilih ini posisi wrap tag dari insert logo atau dari square ini kan kotak sesuai ini gambarnya. Terus kemudian inline with tag ini sesuai sama titik sisipnya. Misalkan dia ada di titik sisipnya itu ada di tengah-tengah S ini, berarti nanti gambarnya ada di depannya S ini, jadi sini, terus yang lainnya akan bergeser. Ini titik sisipnya di sini. Nah, ini tulisannya akan di sini, di pojok kanan. Ini waktu
bagaimana Mas yang sudah join? Apakah ada pertanyaan tadi tentang fungsi-fungsi dari tab menu layout? Halo teman-teman. Ya. Gimana tadi kalau dari penjelasan di menu layout terkait fungsi-fungsinya ada pertanyaan enggak? Kalau apa yang kira-kira masih belum paham atau yang masih ragu-ragu itu kira-kira yang belum bisa pakai yang mana gitu? Untuk voice spacing ya Pak? Yang mana? Yang before after itu maksudnya gimana ya? Before after itu untuk paragraf, pengaturan paragraf sebelum dan setelah itu paragrafnya gitu. Tapi kalau nanti penulisan tugas akhir tuh dia beda-beda sih. Ada yang kalau yang di tengah itu dia antar paragrafnya itu 1,5 atau 2. Terus kalau dia beda paragraf, misalkan dia perbedaan subbab 1 sama subbab 2 itu biasanya 3 gitu, 3 cm gitu. Jadi kita nggak bisa tentuin di sini. Ini kalau tentuin di sini ini kan berarti untuk pengaturan semua dokumennya. Itu pengaturannya dari home tadi kita blok, terus kemudian kita bikin kita pilih ini satu-satu sih. Kalau ini biasanya yang tertentu dari subbab 1, subbab A terus ke B gitu-gitu. Kalau yang sering dipakai di sini yaitu tadi margin, orientation, size, terus kemudian sama break. Terus untuk position sama wrap tag tadi kalau kita nambahin gambar, kalau kita nggak nambahin gambar atau objek ya kita jarang pakai gitu. Sering dipakai yang di bagian pack setupnya. Tuh ya. Yang lain, apakah ada pertanyaan di ini tab menu layout ini? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya ke tab menu referensi. Ya, referensi kalau dalam bahasa Indonesianya referensi. Jadi biasanya di menu-menu ini tuh untuk kalau yang paling pojok table of content itu untuk ini daftar isi. Jadi kan referensi daftar isi. Jadi kita kalau sudah tentuin tadi template dari panel template yang di home tadi itu, kita bisa enak nentuin misalkan pas kita buat table content tuh tinggal ini aja pilih yang dipakai dari B1 atau B2 B1 sama B2, memang B2 nya diisi untuk subbabnya. Jadi yang kita mau tampilin tuh bab 1 yang atasnya, kemudian subbab yang pertama gitu tuh yang di bawahnya gitu. Kalau di dalam daftar isi itu kita tambahkan di situ table of content. Ketika kita udah checklist kemudian kita pilih, nanti akan muncul otomatis. Jadi kalau kita mau buat daftar isi otomatis dari sini ini menu table of content. Terus sebelahnya untuk footnote, misalkan kalau footnote ini digunakan misalkan kalau pas menulis tugas akhir itu ada referensinya, catatan kaki itu untuk
misalkan dia referensi diambil dari buku mana, atau keterangan khusus yang disertakan untuk menjelaskan ini tertentu gitu, bisa ditaruh di footnote-nya. Terus kemudian sebelahnya yaitu insert citasi dan bibliografi. Ini kalau kita mau nambahin ini daftar pustaka, jadi misalnya dia kutipan siapa, ininya apa gitu tuh kita tambahin dari itu insert citation. Terus kemudian kita manage resource-nya gitu-gitu, citation. Terus bisa juga oh ya, kalau untuk citation hanya kutipan aja sih, kutipan sitasi gitu-gitu. Terus sebelahnya lagi kalau insert caption ini, kalau di tugas akhirnya tuh pakai ini gambar dan tabel. Jadi kita perlu caption di masing-masing tabel sama masing-masing gambarnya. Itu kita insert caption di sini. Nah, terus kemudian insert table of figure ini digunakan ketika kita bikin daftar tabel, daftar isi tabelnya atau daftar isi gambarnya. Itu nanti kalau kita udah tandain semua tuh, kita tinggal klik insert table ini tuh udah auto ngisi ya, dari misal tabel 1, tabel 2 gitu tuh udah auto ngisi semua halamannya berapa. Kita nggak usah ngisi manual kalau kita udah bikin setiap tabelnya itu kita udah insert caption. Jadi ketika tabel 1 kita insert caption gitu, terus kemudian kita tandain, terus kita nambahin tabel lagi, berarti insert caption tabel 2 kita tandain gitu-gitu tuh. Nanti pas kita mau bikin daftar tabelnya udah gampang. Kemudian untuk keterangan tambahan yang insert citasi ini tadi, yang biasanya di bab 2 tandasan pustaka gitu-gitu tuh kan gunain tadi daftar ini citasi atau kutipan-kutipan siapa gitu kan, untuk menjelaskan apa ya, ilmu yang digunakan, namanya apa sih, referensi yang digunakan dari misal dari buku mana atau jurnal mana gitu tuh kita tambahkan melalui citasi itu tadi. Setelah kita tambahkan nama dan ini nama dan tahun, biasanya itu kalau yang di tengah citasi, nah itu nanti terakhir bakal kita pakai untuk daftar pustaka. Jadi pas kita pilih nanti bibliografi, nah itu tuh bisa kasih daftar pustakanya, munculkan otomatis gitu. Terus kemudian sebelahnya caption ini insert index, ini saya jarang pakai sih, biasanya ini dipakai untuk indeksasi, ya jarang sih. Terus kemudian ini untuk nandain misalkan dari paragraf berapa gitu ditulisin yang khusus gitu, mark entry, jadi ditandain yang perlu ditandain di ini. Terus kemudian mark citation ini jadi citasi atau referensi yang ditandai, misalnya berapa gitu. Terus ini ada Mendeley, ini aplikasi untuk ini daftar pustaka. Jadi selain yang telah disediakan dari Microsoft sendiri, kita juga bisa install third party yang biasa untuk mengelola daftar pustaka, yaitu pakai Mendeley. Teman-teman di sini sudah ada yang pernah pakai Mendeley sebelumnya nggak? Atau ini pernah dengar gitu tentang Mendeley, pengelola daftar pustaka atau pengelola referensi? Nah, kalau kita menggunakan Mendeley ini nanti pengelolaan referensinya jadi lebih enak gitu. Di dalam Mendeley sendiri itu nanti kita bisa nambahin PDF file-nya, atau ketika link yang kita cari itu sudah open source atau bisa diakses publik gitu tuh, sudah auto deteksi PDF-nya. Kita bisa
baca langsung dari aplikasi Mendeley-nya itu dari tab panel referensi ya teman-teman. Jadi kalau yang sering dipakai dari tab panel referensi itu tadi table of content, terus kemudian insert citation, ini untuk isi citasi atau daftar pustaka yang kita buat untuk referensi. Terus sebelahnya itu insert caption, ketika kita mau ngasih caption misal table dan gambar gitu. Itu untuk tab menu reference. Mana teman-teman ada pertanyaan enggak di tab menu reference ini sebelum kita lanjut lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan lagi ya. Kita ke menu tab ini, tab menu mailing. Biasanya digunakan kita untuk membuat mail merger atau membuat dokumen email. Jadi Microsoft Word langsung bisa mengirim email. Jadi kalau kita bikin dokumen yang panjang atau surat apa resmi apa gitu, bisa kita juga bikin dari Word ini, terus kemudian kita kirimkan email. Biasanya sih email bisnis yang atau undangan yang itu yang telah ditetapkan, kita bikin format atau template-nya dulu, terus kemudian kita isi tuh alamat ininya, terus kemudian kita isi alamat yang dituju atau nama gitu yang secara spesifik. Itu kita bisa kasih datanya nanti di apa itu select recipient atau apa gitu, itu bisa kita tambahin secara ini daftar alamat kirimnya. Nah, ini bisa dari itu mail merger, tapi kayaknya jarang yang pakai sih ya. Di tempat kerja ada yang pakai metode ini, mail merger ini dari Microsoft Word. Sama saya nggak ada ya. Kalau teman-teman yang lain ada yang menangani di bidang apa itu procurement atau yang apa pemesanan atau apa checking gitu, itu biasanya kan sering email penerimaan pengeluaran barang gitu tuh pakai yang ini atau di aplikasinya langsung. Biasanya punya aplikasi langsung ya dari perusahaannya, jadi jarang yang masih menggunakan mail merge di Microsoft Word ini. Biasanya sih udah custom, jadi ada di dalamnya udah sesuai ini sendiri, udah masuk tracking dari aplikasi yang sudah terintegrasi dari perusahaannya. Jarang yang gunakan di dalam sini sih. Seperti ini hari ini yang hadir ada 15 ya. Ini bukan 17 akun saya 2, jadi siswa 15 teman-teman yang lain ada pertanyaan enggak? Mulai tadi dari layout, reference sama mailing ini bagaimana? Kalau ada diskusi lain yang seputar Microsoft Word boleh ditanyakan. Selain ayo, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi ya. Kemudian ini maksudnya yang mailing tuh Pak, itu kita bikin file pakai MS ya? Ya, jadi bisa langsung dikirim gitu ke email. Iya, langsung terkirim ke email. Jadi dia nanti integrasikan, kita masukkan emailnya. Nah itu tuh
nanti tuh dia akan ini sih, kita ya harus online terus nanti kita masukkan emailnya. Nah itu akan ngirim ke email yang dituju sih, yang alamat yang dituju yang sudah kita tentukan. Biasanya kan kalau email itu kan ada misalkan hai namanya siapa gitu, misalkan hai Sofian, terus kemudian alamat mana, terus isi emailnya apa gitu kan, spesifik kayak gitu-gitu. Misalkan kita bikin 50 email yang beda-beda, itu bisa pakai ini. Jadi kita bikin template-nya satu, tapi yang menerima sama alamatnya atau isi pesan itu bisa beda-beda gitu. Jadi bikinnya satu kali, template-nya isinya bisa beda-beda. Nah ini kalau sederhananya kita bikin undangan. Kalau kita bikin undangan bisa pakai ini, atau bikin sertifikat itu juga pakai bisa ini. Kan sertifikat template-nya sama, yang beda hanya nama sama NIM-nya gitu-gitu tuh. Kita bisa ini, yang penerimanya itu nama sama NIM-nya kita bisa masukkan listnya, terus kemudian kita tentuin di template-nya itu, kita tentuin masukkan caption-nya, caption name sama caption NIM-nya begitu. Jadi sekali bikin langsung jadi semua gitu. Ya itu fungsinya kalau di mail merger. Jadi dalam skala kecil, kalau misal kita bikin sendiri undangan gitu, kita udah siapin ini, daripada kita ngetik satu-satu kan, misalkan ada 50 nama, pada ngetik 50 kali, nah masukin aja itu namanya di daftar penerima, terus kita bikin template-nya sekali aja, terus nanti bikin start, terus tinggal di print gitu. Paham. Ya itu untuk mailing. Buat yang lain ada pertanyaan enggak? Terkait tadi selain mail juga nggak apa-apa, layout, reference, atau yang kemarin disampaikan juga nggak apa-apa, home, insert. Ada yang udah lihat rekamannya belum? Cek. Ya, Mas Riki, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan, Mas Riki? Mas Erwin? Mas Nurrohman ini udah enggak ini ya? Terputus ya? Oh ada Mas Rohman. Ya Pak, ada Pak, siap ada Pak. Oh Ini iya. jadi Rohman aja Pak, beda. Baik. Ada pertanyaan nggak teman yang lain? Mas Singgi, Mbak Sally. Ini malam ini Mbak Endang nggak masuk ya? Izin ya Mbak Endang ya. SE ini Biasanya itu Pak, Kak Sally ada pertanyaan biasanya Pak. yang di grup itu SE itu Mbak Sally ya? Ades, kalau Ades ini nggak join Mas Ades ya. Mas Aziz join nggak Mas Aziz malam ini? Mas Aziz nggak ada Mas Aziz ya. Mas Aziz, Mbak Yulia nggak ada. Yulia tadi ada Pak. Oh Yulia Cuma ada. Ada ini ya. Yang kedua belum join lagi ya. mungkin Pak dia sambil kerja mungkin ya Pak ya. Oh siap. Mas Aziz nggak ada. Ini Surani Mas apa Mbak ini? Mas Surani? Halo Mas Surani. Tidak ada orangnya, yang join aja. Ini Kak Iza juga ikut Zoom loh Pak. Kak Iza ada pertanyaan nggak? Sampai sini belum ada Pak. Belum ada ya.
Jadi setelah mailing kita ke tab menu review. Jadi di tampilan tab menu review ini untuk mengatur pengecekan spelling, grammar, terus kemudian komen-komen, translate, sama markup atau penanda. Yang paling ujung itu spelling dan grammar, jadi untuk metode proofingnya ini kita bisa pilih spellingnya, tapi yang pengecekannya bagus sih bahasa Inggris saja sih. Kalau yang lain itu kadang masih ini juga ngacak juga dia. Kalau dia spellingnya aktif itu ketika ngetik tulisan-tulisan itu ada warna merahnya gitu tuh, dia deteksi spellingnya. Terus kemudian speech. Nah ini kalau kita menghendaki Microsoft Word-nya ini baca hasil ketikan kita, jadi kita bisa pilih ini, terus kemudian dia akan membaca apa yang sudah kita ketik. Terus kemudian accessibility, ini saya jarang pakai sih. Kalau translate, nah ini bisa kan kita di dokumennya gitu perlu translate, nah ini bisa pilih translate. Tapi saya juga ada pilihan ini ya, Microsoft Translator sama Translate dokumen. Terus kemudian language, ini set proofing language, jadi set bahasa yang digunakan untuk ngeceknya, sama language preference digunakan buat milih bahasa yang digunakan untuk proofing tadi, bahasa Inggris, bahasa Jepang, atau bahasa Indonesia, atau yang lainnya. Terus sebelahnya lagi yaitu komen. Kalau kita biasanya komen ini kita gunain ketika ada koreksi, jadi paragraf berapa itu misal di blog, terus kemudian ada revisi di paragraf ini, kelebihan apa gitu, atau paragraf ini terdeteksi plagiarisasi berapa persen dari website ini. Nah itu kita bisa nuliskan di komen. Nah kemudian kita juga bisa show comment. Nah ini komentar-komentar yang telah ditambahkan itu bisa tampil sekalian di samping halamannya itu kalau kita klik show comment. Jadi sebelah komentar-komentar yang ada itu bisa tampil di dokumennya ini. Itu untuk komen. Terus sebelahnya simple markup, show markup, sama review panel. Nah ini markup ini penanda tadi hampir sama yang menu sebelumnya, yaitu penanda. Misal di bagian mana, paragraf mana gitu tuh bisa di ini di sini. Kita klik dari tombol ini, dia akan munculin ini markup atau penanda-penanda yang sudah dibuat gitu. Kita klik reviewing panel, nah itu akan muncul di sebelahnya sini biasanya. Misalkan paragraf pertama dari halaman berapa gitu tuh, STBA Cipta di Pranata ada tipenya, nah itu bisa muncul di sini. Misalkan dia di halaman 1 besar semua, di halaman 20 dia ada besar kecil, nah itu misalkan ada tidak kesamaan gitu tuh, yang ditandain bisa muncul di sini semua dari reviewing panelnya. Terus kemudian track change, accept, reject, previous, next. Nah ini buat nge-tracking perubahan-perubahan. Misalkan dokumen itu kita kirim ke teman untuk dicek, direvisi apa gitu tuh, jadi bisa dilihat kembali gitu dari tracking nih, mau kita terima atau kita tolak perubahan-perubahannya gitu tuh, kita bisa pilih dari sini apa saja yang perubahan yang dilakukan. Terus sebelahnya ini compare. Jadi kalau compare ini untuk mengkomparasi dokumennya sebelum dan sesudah diadakan perubahan, ada fitur compare. Terus selanjutnya
restrict editing ini misalkan dokumennya mau kita kunci gitu, jadi nggak bisa diedit-edit ketika kita hanya share restrict format restriction nah itu misalkan dokumennya hanya kita bikin untuk read only, nggak bisa ngubah-ngubah, jadi hanya bisa dibaca itu dari ini menu tadi restrict editing. Terus kemudian heading ini kalau kita habis ini tanda-tanda pencoretan atau apa gitu tuh kita buat misalkan nandain yang edit mana itu bisa kita ini buat ngapus semua heading. Itu untuk menu review, tab menu review. Jadi secara luasnya itu tab menu review digunakan untuk mengecek nih perubahan-perubahan, terus kemudian mengecek proofing dari spelling atau grammarnya bahasa Indonesia atau apa. Kalau bahasa Jepang, ini teman-teman udah ada yang pakai Microsoft Word dan bahasa Jepang itu nggak? Microsoft Word-nya pakai bahasa Jepang gitu ada nggak? Terus kemudian pakai nyobain spelling grammarnya gitu sesuai nggak? Nggak bisa Pak, sulit banget ya Pak. Oh sulit ya? Belum pernah sih Pak. Belum pernah. EA Sports. Iya. Ya kalau dari bahasa Indonesia sendiri juga masih banyak salah-salahnya, jadi spelling grammarnya masih kurang tepat. Dan kan karena terbatasan yang disediakan dari Microsoft ya, jadi bahasa yang bisa dicek mungkin hanya bahasa Inggris ya, yang bisa disesuaikan. Itu sih untuk penggunaan dari tab menu review ini. Kemudian selanjutnya yaitu tab menu view. Jadi kalau tab menu view sendiri ini berfungsi untuk tampilan jendela ketik yang dikehendaki, mulai dari mode baca, terus mode pergerakan halaman, terus show ini rule gridline navigation ini buat nampilin rule itu berarti penggaris. Jadi misalkan di atas ini nih kanan dan kiri ini, atas dan kiri ini garisnya itu kita checklist rule-nya. Terus kemudian kalau gridline itu tuh kotak-kotak di tengah sini area ketik ini. Terus kalau untuk navigation pane ini biasanya untuk nampilin halaman yang sudah ada atau daftar isi gitu-gitu. Terus kemudian ada zoom, terus zoom in zoom out, terus tampilannya mau satu halaman atau multiple page. Terus selanjutnya new window, arrange all sama split ini digunakan ketika ini kita buka lebih dari satu dokumen itu. Terus switch window ini buat tukar-tukar itunya area ketiknya gitu. Makros ini kalau kita punya rumus-rumus tertentu, kalau misalkan kita mau terapin di dokumen kita, ada cheatnya gitu. Terus kemudian share point ini kalau kita pakai aplikasi lain di Microsoft namanya SharePoint, itu bisa dari itu properti SharePoint. Terus ini kalau kita mundur back movement ini kalau kita pilih kursornya dari vertikal atau setupan. Jadi kalau kita gerak-gerakin itu ada yang vertikal itu kita gerakin ke atas ke bawah gitu, itu dokumen juga ke atas ke bawah. Nah tapi kalau kita set to set itu ketika kita gerakin kursornya ke atas ke bawah, nah itu dia bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah kemudian kalau dari views-nya itu ada read mode, print layout sama web layout, itu ada perbedaan tampilannya ini. Kalau read mode itu semuanya ketutup gitu, kalau web layout itu dia sesuai tampilan misalkan untuk di web, untuk diupload di web gitu. Itu sih. Nah itu untuk ini view ya. Jadi kita ini terakhir di view sih, itu untuk tampilan ini ya.
karena kita waktunya sisa 10 menit lagi, 9 menit sih, 9 menit lagi. Ada pertanyaan nggak teman-teman dari di Microsoft Word ini, mulai dari file, home, insert, terus layout, reference, mailing, review, sama view. Kita recap lagi yang belum paham di mana, kita coba ulangin lagi kalau misalkan ada yang belum paham dari teman-teman. Bagaimana? Ada pertanyaan dari Ini untuk view ini ya. Ini sistemnya kayak PowerPoint ya, ya Pak? Kalau ini view dari dokumen pengetikannya, Mas. Jadi kalau kita ganti ini ya, praktek langsung ya. Coba saya stop share dulu. Saya coba share yang dokumen. Wah. Nah, ini kita coba ke view, terus kemudian kita misalkan tadi kan udah print layout. Kalau web layout, nah web layout tuh jadi semuanya gini. Jadi ya kayak kita lihat di web itu batas kanan kirinya nggak kelihatan, terus halamannya full gitu. Kalau web layout, print layout. Ini tadi rule. Kalau kita uncheck this rule, nah ini garisnya di sini kanan kiri ini hilang. Kalau kita rule, jadi garisnya navigation panel dan sebelahnya. Ini halamannya kan kita bisa ini. Terus kemudian kalau kita, nah ini daftar isi di sini. Misal kita kasih template. Kalau grid line itu kotak-kotak di tengah. Jadi ada kotak-kotaknya. Untuk gridline fungsinya buat apa Pak? Buat ngatur misalkan ininya nggak sama gitu, ada posisi yang kalau kita mau nambahin objek biar dia benar-benar lurus gitu, posisi berapa, titik berapa sampai titik berapa gitu tuh. Kalau misalkan kita butuh pointer, titik koordinat gitu kan jarang dipakai sih grid line. Yang sering tuh ruler sama navigation. Navigation ini kita bisa pindah cepat gitu dari halaman 1, dan kita mau cek aja halaman 3. Ini kalau sedikit nggak kelihatan, tapi kan kalau tugas akhir udah 50 halaman, 70 halaman, nah itu biar cepet nih kita tampilin navigation pane-nya. Bisa langsung ke bab 5 atau langsung ke daftar pustaka gitu, enak dari pakai ini. Nggak perlu scroll. Ya. Scrollnya lebih cepat lah kalau di sini menggunakan navigation pane. Apalagi kita udah bikin ini apa itu, udah bikin daftar isinya atau ya daftar isi, kita tanda-tandain gitu, tinggal klik aja bisa langsung ke bab 5 gitu. Terus kemudian zoom ya, zoom in, zoom out. Nah ini multiple page, satu halaman bisa tampil semua. Kalau one page ini hanya per satu halamannya aja. Back width ini disesuaikan lebarnya halaman sama ininya. Monggo yang lain ada pertanyaan sambil menunggu waktu habis, ini 4 menit lagi.
teman-teman yang lain yang kalau ada pertanyaan dari terkait Microsoft Word dari pertemuan kemarin. Nah ini Pak, keluar dari tentang Microsoft Word ya. Untuk yang besok kan saya shift malam ya Pak. Ya. Nextnya gimana ya? Oh ya, minggu depan ya, depannya malam. Terus selain Mas Sofyan ada siapa lagi ya? Ada temannya nggak? Atau ada 2 orang, 3 orang gitu? Kalau mau kelas pagi boleh kita adakan kelas pagi. Kalau ada temennya. Kalau sama Mas Sofyan sendiri juga nggak apa-apa, kita ini. Ya nanti angkatan saya cari dulu ya satu. Di situ. Oh saya juga nggak apa-apa Pak. Saya juga di Indonesia. Gimana? Pagi. Saya ikutan Mas Sofyan aja, pagi aja. Biar ada temannya Mas Sofyan. Oh iya siap Mas. Ya, nanti Oke Mas. Ada Kalau lagi pagi nggak jam yang berapa Mas? lainnya? hari Senin. Nah itu kalau yang dari Jepang itu jam berapa ya? Jam 8 WIB itu kesiangan nggak kalau di Jepang? Saya jam 10 berarti. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ah. Paling kan 90 menit, nggak nyampe jam 12 sih kalau di sana kan berarti ya. Oh iya benar Pak. 90 menit. Nah, diinfoin Boleh, aja teman yang lain kalau mau pagi kan, yang misalkan malamnya kerja atau yang shift siang gitu kan, yang dia masuk. Kalau shift siang di Jepang tuh masuk jam berapa ya? Kalau tempat saya tuh nggak ada sih, ada juga shift pagi sama malam aja Pak. Pagi malam ya. Buat teman yang lain ada yang masuk shift ini juga nggak minggu depan? Tadi yang di Indonesia namanya siapa Mas? Mas Novianto. Mas Novianto, Nove aja Mas Sofyan. Oh iya Mas. Iya siap. Ingat kan yang waktu semester dulu? Oh iya ingat. Oke Mas, minta tolong bantuannya Mas. Iya sama-sama Mas. Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan ketiga pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua yang sudah join. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan disampaikan ke grup atau di Google Classroom ya. Saya nanti iya Pak. Siap Pak. Kalau malu di grup, Jabri juga nggak apa-apa. Ya, Terima kasih.